Timnas Indonesia U20 akan menghadapi India U20 dalam laga terakhir mereka di ajang mandiri U20 Challenge 2025. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Indonesia U20 belum meraih kemenangan dalam turnamen ini setelah kalah dari Yordania U20 0-1 dan Suriah U20 0-2. Meski demikian, permainan tim asuhan Indra Syafri menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam aspek organisasi pertahanan dan penguasaan bola. Dari dua pertandingan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam membangun serangan dari lini tengah, tetapi masih perlu peningkatan dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, India U20 mengalami dua kekalahan besar, yakni 1-6 dari Yordania U20 dan 0-5 dari Suriah U20. Hasil ini menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka masih menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam membangun serangan yang efektif dan jarang menciptakan peluang berbahaya. Dengan catatan kebobolan yang tinggi, India U20 harus menemukan solusi untuk menahan gempuran dari Indonesia jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan ini. Indonesia U20 tentu ingin menutup turnamen ini dengan kemenangan, terlebih bermain di hadapan pendukung sendiri. Atmosfer di Stadion Gelora Delta diharapkan memberikan energi tambahan bagi tim Indonesia. Indonesia perlu memanfaatkan peluang dengan lebih baik setelah sebelumnya kesulitan mencetak gol. Dengan pertahanan yang mulai solid, Indonesia harus tetap waspada terhadap serangan balik cepat yang bisa dilakukan India. Formasi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih Indra Syafri akan menjadi kunci untuk mendominasi permainan sejak awal laga. Bermain di turnamen yang cukup padat, kondisi fisik dan mental pemain akan berpengaruh besar pada jalannya pertandingan. Tim yang lebih siap secara stamina dan psikologis akan memiliki keunggulan. Indonesia telah menunjukkan kemampuan baik dalam menguasai bola, tetapi distribusi serangan ke lini depan masih harus lebih efektif untuk menciptakan peluang yang lebih berbahaya. Melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan laga ini. Statistik menunjukkan bahwa India U20 kebobolan lebih banyak gol dibandingkan Indonesia, yang menandakan kelemahan dalam sistem pertahanan mereka. Di sisi lain, Indonesia U20 masih harus meningkatkan efektivitas serangan agar bisa mencetak lebih banyak gol dan mengamankan kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan, sementara India belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhirnya. Ini menambah optimisme bagi Garuda Muda untuk meraih hasil positif. Jika Indonesia mampu menekan sejak awal, memperbaiki finishing, dan menjaga disiplin di lini pertahanan, maka kemenangan dapat diraih dengan lebih nyaman. Sebaliknya, jika India berhasil menutup celah pertahanan dan memanfaatkan serangan balik, pertandingan bisa berlangsung lebih ketat. Melihat perbandingan kekuatan kedua tim, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dengan lini pertahanan India yang rapuh, Garuda Muda diprediksi mampu mencetak lebih dari 1 gol. Prediksi skor, Indonesia U20 3-0 India U20. Meski begitu, India tetap memiliki potensi mengejutkan jika mampu memperbaiki organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik dengan efektif. Selain itu, jika lini serang Indonesia kurang efektif dalam penyelesaian akhir, maka hasil pertandingan bisa lebih ketat dari yang diprediksi. Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar dan platform digital lainnya. Akankah Indonesia U20 mampu meraih kemenangan perdana di turnamen ini? Mari kita nantikan dan dukung Garuda Muda untuk hasil terbaik.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan para pemain timnas Indonesia di Belanda. Ada Kelvin Verdonk, Tom Haye, Mads Hilgers, hingga Ragnar Orat Mangoen. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora timnas Indonesia. Selasa, 28 Januari 2025, waktu setempat. Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersey anyar timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Haye, Mads Hilgers, Kelvin Verdonk, Ragnar Orat Mangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijers. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini, ia bertemu dengan para pemain yang berkarir di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, ujar Erick Thohir, Rabu, 29 Januari 2025. Saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, ucapnya. Saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, kata Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena timnas Indonesia memang memiliki peluang besar. Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, tutur Erick. Apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, tim Merah Putih juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin.